Yuk, bertemu lagi bersama video reaction saya. Kali ini kita akan membahas video-video yang ada di Malaysia. Terlihat jelas jauh ketinggalan perbandingan kota Miri Malaysia dan Palangkaraya Indonesia. Bagaimana perbandingan Indonesia dan kita ke videonya. Tapi membandingkan dua kota yang salah satunya berada dalam negeri dan satunya lagi di negara tetangga Malaysia cukup menarik. Apalagi isu perang dingin dan saling mengakui kebudayaan yang hampir sama membuat dua negara besar di ASEAN ini seringkali dianggap saudara tapi tak akur. Tapi setelah melihat video berikut ini, semoga kamu lebih tahu ya kalau negara kita dan Malaysia sebenarnya punya kemiripan yang tidak bisa dibantah, bahkan punya hubungan saling ketergantungan di antara keduanya. Oke, mari kita bandingkan dulu salah satu kota besar di Malaysia yaitu Miri dengan kota terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Letaknya yang memang bersebelahan membuat banyak persamaan antara Miri dan Palangkaraya. Hal pertama yang terbilang hampir sama adalah dari segi jumlah penduduknya masing-masing. Kota Palangkaraya yang dipimpin Fairit Nafarin dan Umi Mastika memiliki total 298.950 jiwa dengan kepadatan mencapai 93,24 km persegi untuk sensus tahun 2021. Sedangkan Miri dipimpin oleh Adam Yisyusang memiliki penduduk sedikit lebih banyak yaitu 300.000 jiwa. Itu pun mengalami peningkatan yang sangat spesifik jika dibandingkan dengan sensus tahun 2010 yang hanya dihuni 234.541 jiwa dengan kepadatan populasi mencapai 235.000 jiwa kilometer persegi. Dari keseluruhan penduduk Palangkaraya, mereka didominasi oleh penganut agama Islam dengan persentase mencapai 70,18%, sedangkan sisanya 28,40% dihuni oleh pemeluk agama Kristen. Lalu penganut agama Buddha sekitar 0,17% dan Hindu 1,24%. Dalam kesehariannya, masyarakat Palangkaraya menggunakan bahasa Indonesia, Dayak, dan Banjar sebagai bahasa ibu mereka. Begitu juga dengan suku yang mendiami kota ini, seperti Dayak yang persentasenya mencapai 34,49%, lalu di suku Banjar sebanyak 30,46%, dan Jawa sebesar 25,36%. Sedangkan Miri dihuni oleh suku Iban Tionghoa, Melayu, Melanau, dan suku lainnya. Karena letak yang berada di kota Sarawak dan notabene-nya sebagai lokasi transit warga negara asing, bahasa yang dipakai sehari-hari di Miri pun beragam, mulai dari Melayu, Mandarin, hingga bahasa Inggris. Sedangkan secara geografis, Palangkaraya dan Miri memiliki perbandingan luas wilayah yang sangat jauh berbeda. Luas wilayah Palangkaraya hanya 2.842,5 km persegi dan sudah meliputi 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Dari segi batas wilayah, Palangkaraya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, lalu berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau di sebelah timur dan selatan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan. Kota ini beriklim tropis dengan suhu 22 derajat Celcius dengan maksimum suhu mencapai 32 derajat Celcius. Hal ini juga membuat kota Palangkaraya memiliki suhu yang relatif dingin dengan kelembapan kurang lebih 83%. Sedangkan Miri, kota berjuluk kota besar di Malaysia ini beriklim tropis dengan curah hujan mencapai 250 hingga 380 cm. Meski berjuluk kota besar dengan luas wilayah mencapai 234.541 km persegi, namun Miri sama sekali tidak dijadikan sebagai ibu kota. Berjuluk kota cantik karena memang bangunan-bangunan yang ada di Palangkaraya tersusun dengan sangat rapi juga bersih. Juga keindahan kota Palangkaraya di malam hari ini membuat siapapun yang berkunjung ke sana enggan untuk pulang. Sedangkan Miri punya Copacabana, sebuah patung kuda laut yang berdiri megah dan pas untuk menikmati keindahan matahari terbenam dari kota berjuluk Bandaraya Peranginan itu. Karena iklim tropis ini pula yang membuat Palangkaraya dan Miri memiliki sumber daya alam hutan yang memadai. Palangkaraya bergantung dari sektor industri pengolahan kayu. Potensi ini juga sebenarnya bisa dikembangkan untuk sektor pariwisata lingkungan, serta akses sungai yang dekat dan bisa membantu memberikan sumber air bersih serta pemanfaatan hasil tangkapan ikan. Selain itu di sektor pertanian, mereka juga punya lahan luas untuk pengembangan pertanian serta perkebunan. Sayangnya, sering terjadi kebakaran hutan yang akhirnya membuat hutan dan lingkungan di ibu kota Kalimantan Tengah ini rusak serta berpolusi.
Pembalakan liar juga adalah masalah utama yang tidak kunjung mendapat jalan keluar dari kota ini. Di samping itu masih ada lagi pertambangan yang juga semakin hari semakin mengeksploitasi sumber daya alam Palangkaraya secara berlebihan. Sedangkan Miri sumber perekonomiannya ditopang oleh petroleum dan gas alam. Selain itu mereka juga sangat bergantung dari industri kayu dari hutan hujan tropis. Di sektor pertanian, mereka juga punya minyak kelapa sawit, karet, serta lada. Selain itu mereka juga mengembangkan sektor pariwisata seperti Lambir Hills National Park sebagai spot wisata wajib seluas 6,9 hektar. Dari segi infrastruktur, kedua kota ini sama-sama memiliki bandar udara untuk transportasi udara mereka. Palangkaraya punya bandar udara Cilikriwut yang dulunya bernama Panarung. Bandara yang sudah dibangun sejak 1958 ini rencananya akan diperpanjang menjadi 3.000 kali 45 meter dan hingga kini sudah menampung 2.200 penumpang. Meski sebelumnya hanya melayani penerbangan di Kalimantan, juga ke seluruh provinsi di Indonesia, nantinya bandara ini sudah bisa melayani penerbangan internasional. Sedangkan Miri, mereka juga punya bandar udara internasional Miri yang sudah lebih dulu berstandar internasional, melayani 3 kota di Malaysia, mulai dari Miri, Sarawak, dan Malaysia Timur. Bandara sepanjang 2.745 km ini menjadi bandara tersibuk ketiga di Malaysia. Karena per tahun 2011 saja mereka sudah melayani 1,85 juta penumpang dengan 43.707 pergerakan pesawat. Selain infrastruktur pendukung transportasi, Miri dan Palangkaraya juga mempersiapkan infrastruktur untuk sektor pendidikan mereka. Miri punya Universitas Teknologi Kertin yang jadi sentral pendidikan dunia, bahkan menyumbang sebesar 2,2 miliar ringgit Malaysia bagi perekonomian Miri setelah 20 tahun berdiri. Sedangkan Palangkaraya, mereka punya Universitas Palangkaraya yang sudah didirikan sejak tahun 1963. Universitas dengan 8 fakultas ini menjadi universitas negeri pertama dan tertua di Kalimantan Tengah. Dari sisi ekonomi, Palangkaraya mengalami inflasi sebesar 0,51% dengan indeks harga konsumen atau IHK untuk data Maret 2023. Inflasi ini dipicu akibat peningkatan indeks harga transportasi sebesar 1,60%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,05%. Sedangkan Miri, mereka dulunya ini sangat bergantung dari hasil tangkapan ikan hingga perlahan berubah menjadi kota kecil di tahun 2005 dan mereka menggantungkan perekonomiannya dari sektor minyak dan gas alam. Selain itu mereka juga bergantung dari sektor industri pengolahan kayu, kelapa sawit hingga sektor pariwisata. Industri kelapa sawit seluas 1,56 juta hektar yang mereka kelola saat ini berkembang begitu pesat. Hingga tahun 2019 menyumbang sebesar 27% dari total produksi kelapa sawit di Malaysia. Meski terkenal dengan kedua industri tersebut, namun industri pembuatan kapal yang bahkan terbuat di Sarawak menjadi salah satu penyumbang terbaik bagi perekonomian Malaysia. Bahkan, industri ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tapi seperti terlupakan karena pendapatan dari industri minyak dan gas yang jauh lebih besar. Selain itu, Miri juga mengembangkan pariwisatanya sebagai kota yang terbilang dekat dengan Brunei. Miri menjadi kota tempat warga negara tetangga itu untuk berbelanja. Bahkan untuk sekedar berlibur di akhir sekolah, juga Miri masih menjadi destinasi pilihan bagi mereka. Meski di tengah pandemi di tahun 2020 lalu, Miri harus mengalami penurunan jumlah wisatawan hingga 70%. Nah teman-teman, itulah perbandingan kota Palangkaraya Indonesia vs Miri Malaysia dengan kesamaan teman-teman. Nah itu saja teman-teman videonya dari saya, semoga terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.